tamparan Tuhan itu nggak hanya gagal di bisnis, enggak. Sakit itu juga tamparannya Tuhan loh. Tamparan yang penuh sayang pastinya, penuh kasih untuk ngelurusin gitu kan, Iya, bukan untuk iya, ngehukum kan, tapi ngelurusin. iya, iya. Terus istrimu piye selama kemarin kamu jatuh bangun kayak gitu? Yang pasti kan gini, aku ya pernah bikin bisnis gitu kan, Mbak, ya kamu tahu lah berapa kali aku bikin bisnis, kita pernah ngomong juga sebelum 2016 itu gitu kan, zaman-zaman aku lagi usaha segala macem, bangkrut segala macem. Ah, ya aku masih jomblo, Bro. Dirimu sudah beristri, sudah beranak loh, kamu tuh jatuh bangun kayak gitu tuh, gimana sih? Kayak rasanya tuh apa sih yang ada di hati, terus respon istrimu tuh gimana, bisa cerita nggak? Ya kalau istri sih, ya jujur mungkin di saat seperti ini, mana cewek mana sih yang mau bertahan dengan kondisi susah, kan nggak ada. Dan ya itu semua balik lagi, ternyata anchor-nya juga sama, agama. Ketika kita susah pun sama, anchor-nya agama. Ya, Akhirnya banyak kasih masukan, banyak banyak hal yang, oh ya, masukan dari istriku seperti ini semuanya. Karena kan diriku ini nggak bisa melihat langsung kan, ya, yang bisa kita menilai aja kita orang lain, ya. Dan yang paling bisa melihat kita dalam waktu dekat itu hanya istri kan. Ya, seorang yang ada di samping kita ya. Ya, kalau yang udah berkeluarga ya, Hmm. itu Lah yang istri. jomblo piye? Nah, pesan buat yang jomblo itu keluarga, orang tua, Sob. Eh, Orang tua itu yang tahu kamu. Itu menarik, 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 menarik. Terus kamu sendirimu yang sekarang perkebunan yang kamu lagi bikin ini nih, apa sih problem utamanya yang mungkin gini deh, nggak usah yang perkebunan. Sebenarnya masalah paling besar dalam berbisnis itu tuh apa gitu, setelah kamu berulang kali jatuh bangun itu? Masalah terbesarnya apa? Kita bukan ngomongin balik lagi, mungkin kita nggak ngomongin agamanya sekarang ya, tapi dalam hal teknis yang ya, kamu harus perjuangkan sampai jatuh bangun itu segala macam, yang paling penting tuh apa? satu bahwa rasanya nggak hanya bisnis ya, Sat ya. Mhm, Semua profesi. oke. Abaikan dulu perihal mau kaya deh. Justru Abaikan abaikan perihal keuangan yang pengen kaya itu, abaikan. itu. Abaikan dulu deh. Terus apa dong? Kalau kayak yang sebelumnya dulu, aku nggak pernah berpikir bakal bakal bisa seperti itu, nggak pernah. Hmm, Bisa deket menteri, ya toh, bisa jalan sama menteri, ya. bisa dalam lingkup istana, nggak ada pikiran, sama sekali nggak ada. Terus yang kamu kejar apa kalau bukan uang, kekayaan tuh apa? Berbisnis tuh ngejar apa jadinya? Setiap orang punya punya passion itu tadi. Passion itu from heart, dari hati. Sama seperti kamu suka nih sama cewek, Hmm, ya kan? hmm, Hati yang berbicara, bukan otak. menarik. Jadi cukuplah puas kamu dapetin apa yang hatimu mau gitu? Karena bayaran ketika ketika itu terlaksana, itu nggak bisa dinilai pakai uang, Sob. Kepuasan batin itu nggak bisa ya dibandingin sama uang ya? Iya. Jadi jadi seni itu tidak hanya seperti Mas Didi Kempot atau seperti
orang-orang seni itu aja. Enggak. Semua profesi itu seni. Jangan kita mengotak-ngotakkan dulu lah. Wow. Semua profesi itu seni. Ada loh kawan kita yang jatuh bangun di profesinya sebagai aparatur negara. Ada, aku tahu. Heeh. Dan itu art, seni. Seni Seni bagaimana tumbuhnya dari hati. menilai hati sendiri gitu ya, bagaimana memuaskan keinginan batin yang sesuai tentunya yang sesuai dengan sesuatu yang benar gitu ya, bukan yang jahat gitu kan. Betul. Kadangkala kan orang berbisnis itu satu, ada yang pingin kaya, Hmm. ada yang pingin dilihat orang bisa berbagi. Hmm. Banyaklah alasan-alasan orang-orang untuk berbisnis kan seperti Ya, itu. ya. Tapi karena aku juga berproses dulu gitu loh. Sampai gagal yang terakhir pun itu sebenarnya kan menata ulang, kamu itu mau kemana? Tuhan itu kayak tanya gitu loh. Kamu itu mau kemana? Apa yang mau kamu cari? Wow. Ketika aku gagal, ternyata harta yang paling berhargaku ya anak, istri, keluargaku. Jatuhnya keluarga cemara ya, harta yang paling berharga adalah keluarga, gitu ya. Dan itu mahal loh, untuk mengetahui itu tuh mahal, nggak semua orang bisa dapat itu di usia muda Mu. Banyak orang yang udah umur 70-an, 60-an baru nyadar itu. Uang sekolahku gagal kemarin, itu besar banget, Sob. Yang perlu diketahui juga, bedanya kita kehidupan sama sekolah. Kalau di sekolah kita daftar dulu baru ujian, Mhm. ya toh. Tapi kalau di kehidupan kita nggak pernah tahu kita daftarnya kapan, tiba-tiba ujian aja. Aku nggak daftar kok dikasih ujian. Bener bener. Bener 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 bener. Iya, tapi mau nggak mau dihadapin gitu kan, kayak, ya aku bukan ahli matematika, dikasih tes matematika ya mau nggak mau dikerjain gitu. Iya, ibarat kayak aku dulu tim HER matematika, dikasih soalmu yang tim olimpiade. Ya, Mau nggak mau dikerjain, mau nggak mau. kamu kerjain. Meskipun Pak Pis ngomong ini salah, ya sudah. Ngono ya. Iya, Oke oke oke. Tapi itu balik lagi, itu masalah mental kejuangan sih. Banyak orang kan yang nyerah Mu, bener-bener nyerah gitu, kayak ya mungkin ya balik lagi mungkin karena kita ya pernah mengalamin kebetulan diberikan kesempatan kita zaman SMA dulu mengalami yang namanya disuruh push up, disiksa, diberikan hukuman atas kesalahan yang bahkan kita nggak perbuat gitu. Balik lagi dikasih ujian yang bahkan kita nggak daftar gitu kan. Cuman untuk teman-teman yang lain nih, untuk yang nggak mengalami yang kita alamin misalnya atau yang kamu alamin, apa-apa yang bisa kamu bagiin tuh Mu? Yang bisa kamu kasih saran? jadi uh, mungkin setiap kita ini harus cari dulu gitu loh. Cari Apa? dulu bahan bakarnya untuk diri. Mungkin ada orang bekerja, pindah satu perusahaan ke perusahaan lain, cari perusahaan lain lagi, cari perusahaan lagi. Tapi nyatanya, ya mungkin kamu orang HRD kan sering tuh lihat banyak orang yang lompat perusahaan. Problemnya bukan di perusahaannya, problemnya itu di dalam diri kita. Makanya kenapa tadi aku bilang ketika kita gagal, itu Tuhan itu lagi nampar nih, kamu mau apa? Sebenarnya Tuhan tanya itu, yang kamu mau kemana, kamu mau apa yang kamu mau cari. Dan Tuhan tuh nampar orang nggak kenal umur, nggak kenal pengalaman ya, bisa siapa aja, kapan aja, di mana aja ya, lewat proses yang berbeda-beda ya. Masih beruntung kita gini, tamparan Tuhan itu nggak hanya gagal di bisnis, enggak.
Sakit itu juga tamparannya Tuhan loh. Tamparan yang penuh sayang pastinya, penuh kasih untuk ngelurusin gitu kan, Iya, bukan untuk iya, ngehukum kan, tapi ngelurusin. iya, iya. Makanya kalau kita lihat banyaklah kisah-kisah artis yang sembuh dari penyakitnya, Ya, atau tokoh siapa yang sembuh dari penyakitnya. Itu semua hanya ibaratnya kasih sayang Tuhan ke kita untuk mengingatkan. I see. I see. Berarti bisa aku tarik kesimpulan sebenarnya yang aku dapat dari jawabanmu itu salah satu bukan tips sukses, tapi salah satu kunci kenapa seorang Mardika itu jatuh bangun berkali-kali, bangkit lagi gitu kan, terus nggak pernah nyerah, masih bisa tanda kutip gitu ya, bahasa Islaminya mungkin tawakal ya kan, atas semua titipan, semua amanah yang diberikan, itu balik lagi ke pengenalan diri dan kesadaran diri atas kebutuhan atas Tuhan ya? Ya, Ya 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 ya. oh ya, sama satu, Apa tuh? jangan pernah kita menentukan takdir kita. Kadang kan kita sudah berusaha nih, Heeh, logikanya gini, kita udah ngerjain ujian, Tuhan ngasih ujian kita udah ngerjain ujiannya, hmm, tapi kita merasa nilainya 100. hmm. Padahal yang berhak ngasih nilai ini Tuhan, bukan kita. Orang dia ngasih ujian gitu ya dia yang menilai gitu ya. Bahkan kita nggak perlu penilaian manusia, itu nggak perlu. Penilaiannya teman, penilaiannya saudara, penilaiannya siapapun. Makanya lihat cerita-cerita orang yang ketika jatuh, dia nggak punya jabatan, dihina keluarganya, gini, 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 gini. Akhirnya dia sukses, ya kan? Tapi kan nggak bisa mu segampang itu ngomong, karena di Indonesia itu moncongnya orang itu tuh nyakitin gitu loh, nyelekit gitu, tahu sendiri apalagi zaman zaman sekarang ini netizen maha dewa katanya gitu kan, maha paham, maha mengerti, maha tahu semuanya netizen, maha benar. Makanya disitulah kuncinya kita bisa mengontrol diri. Mana mana yang perlu kita dengar, kita akhirnya di situ kita bisa membuat filter-filter gitu loh. Mana yang bisa kita dengar, oh iya ini bisa jadi masukan buat kita, ini bisa jadi perbaikan buat diri kita. Oh ini malah menjatuhkan kita, bikin kita sakit hati. Kalau kita mangkel, kita marah, kan rugi gitu loh. Yang rugi diri kita. Betul, Forward betul. Untuk untuk apa ya? apa? Hidup sekali, Sob. Ya kan? Hidup cuma sekali, nggak dengerin omongan orang yang malah nyakitin hati itu buat apa ya? Iya. Iya 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 iya. Jadi pastilah semua orang mengalami, mungkin karena aku ngalami dulu di TN 2 tahun susah, 2 tahun benar-benar perjuangan untuk aku pingin sesuatu hal, dan akhirnya in the end kampanye dialogis aku bisa. Ya kau lihatlah saat itu, meskipun aku nggak bisa bahasa Inggris, kampanye dialogis dibandingkan lain-lainnya, Iya. ya kan? Tapi kalau Allah bilang Tapi udah bisa ya bisa. tapi karena aku punya semangat, aku punya niat, aku punya cara untuk menjawab saat itu juga. Cinta bahasa Indonesia kan? Jawabanku saat itu. Ingat aku ngeles. Ditanya pakai bahasa Inggris, jawabannya karena saya cinta bahasa Indonesia, saya jawab pakai bahasa Indonesia. Gak make sense. Tapi ya dapet gitu loh. Itu keren sih. Dan dan itu yang saat itu yang tak ingat sekali teriakannya almarhum teman kita Ranta Bramantia. Saat itu aku ingat banget teriakannya almarhum.
Dan itu yang memotivasi kamu, yang meyakinkan kamu bahwa aku harus maju gitu ya, aku masih bisa. Betul. Kamu memilih Bisa untuk kebayang? mendengar yang positif itu daripada semua yang jelek di belakang ya. Yes. Meskipun hanya satu. Itu powerful, itu powerful. Berarti memilah antara mana yang positif, yang bisa mendorong kamu, itu lebih baik walaupun cuma satu, daripada kamu Betul, mendengarkan ribuan yang lain malah menjatuhkan, bikin demotivasi ya. betul, betul. Menarik, menarik sekali. Wah ini bisa panjang sih, Mu. Bisa Sampai panjang sih subuh ya? obrolan kita ini. Hah? Sampai subuh, Lah sampai iya. sahur. Ya masalahnya kita udah ketemu udah nggak ketemu 4 tahun loh Pak, kita Pak. Jadi pasti banyak cerita sih. Wah, tapi harus di-cut, Mu. Aku harapkan usahamu yang baru ini, ya, perkebunanmu ini, mudah-mudahan dengan jatuh bangunnya kamu selama ini, kali ini pondasinya udah lebih baik, belum tentu 100% benar kan ya, tapi udah lebih baik, sehingga bisa lebih berguna lagi, bisa memberikan apa yang kamu mau di hatimu tadi tuh, passion-mu itu bisa keisi dengan ini, ya. Salam buat anak, buat istrimu, jaga Siap, siap. kesehatan. Iya. Aku seneng loh ngeliat kamu tuh seger, beda banget. Zaman dulu tuh yang belangsak sekalian gitu loh, parah. Sekarang udah seger, udah beda, Mu. Kamu harus main ke Jakarta kapan-kapan.